Pemirsa, ratusan los dan kios di Pasar Brambang, Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah terbakar pada dini hari tadi. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Berada di TKB sebelah UGM. Kamis dini hari tadi kobaran api melahap ratusan kios dan lapak pedagang di Pasar Brambang, Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Api merambat dari bagian depan pasar dan meluas ke bagian tengah pasar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Proses pemadaman berlangsung hampir 5 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Ini kiosnya jenengan yang kebakar mana, Pak? Ya ini biasa ya. Kios apa itu, Pak? Ini kios aksesoris. Aksesoris. Aksesoris ya? Beda-beda. Kira-kira jam berapa itu api datang? 12-an. 12-an. Tahu nggak sumber api dari mana? Sumber dari itu dari sini, sebelah sini. Dari listrik apa ada yang sengaja, Pak? Kurang tahu itu. Listrik atau kompor. Masalahnya hujan deras. Kejadian kebakaran di Pasar Brambang, wilayah Karangawen, itu kejadiannya sekitar pukul 00.10 WIB. Kemudian untuk kerugiannya kios sekitar ratusan kios. Kalau ditafsir ada berapa miliar? Kalau ditaksir sekitar 1,5 miliar. Akibat kebakaran, ratusan lapak pedagang dan kios hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainus melaporkan. Puluhan sepeda motor di Purworejo, Jawa Tengah terjerat razia knalpot brong. Selain dikenai sanksi tilang, pelanggar juga harus mengganti knalpot sesuai dengan standar pabrik. Knalpot brong dilarang karena mengganggu keamanan dan juga kenyamanan warga. Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo melakukan penindakan terhadap pengendara motor yang menggunakan knalpot bersuara bising atau knalpot brong. Polisi berhasil mengamankan 51 kendaraan roda 2. Knalpot bising dilarang karena tidak sesuai dengan standar pabrik. Razia kendaraan berknalpot brong digelar dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukum Polres Purworejo dan membangun peradaban pengendara dalam berlalu lintas. Untuk meminimalisir kesan bahwa Polantas melakukan pembiaran kepada pengguna knalpot yang tidak standar, maka Satlantas Polres Purworejo melakukan penindakan pelanggaran kasat mata, khususnya knalpot brong, tentunya dengan cara-cara yang humanis. Ada berapa sepeda motor yang diamankan? Sampai dengan saat ini sudah 51 kendaraan yang kita amankan di Mako Satlantas. Para pengguna knalpot brong akan diberikan sanksi tilang. Mereka juga diwajibkan mengganti dengan knalpot standar pabrikan serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelajar menjadi korban pengeroyokan. Pelaku kesal karena terkena cipratan saat sepeda motor korban melintas. Meski sempat dilerai, pemuda ini memukuli pelajar lain di tengah jalan. Aksi ini terjadi di depan SMA Telkom yang berada di Jalan Petarani, Kecamatan Raposini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan dipicu saat kedua korban sedang menggunakan sepeda motor dan melintas di depan para pelaku. Percikan air mengenai salah satunya hingga pelaku tak terima dan mengejar kedua korban. Walaupun korban telah meminta maaf, namun pelaku langsung memukul korban hingga terjadi pengeroyokan. Korban bernama Fajrin langsung melapor ke polisi. Kan saya mau melanggar cerita yang sebelah. Iya. Pasnya kulit mau jatuh temanku, mutar kak. Parkir di sini motor, pasnya mau turun dari motor langsung yang kecil itu, langsung anak pukul. Pas sudah anak pukul, langsung dari teman dari belakang buka lagi. Baru ada lagi temannya, baru jatuh juga motorku. Polisi memvisum 2 korban, Fajrin dan Farhan, untuk melengkapi berkas. Polisi juga melakukan olah TKP dan memeriksa keterangan saksi. Polisi masih mengejar pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbode, Ainus melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kepolisian Resor Aceh Tengah Aceh menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 16 tahun. Pelaku tak lain adalah adik kandungnya. Kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Kute Panang, Aceh Tengah Aceh yang menyebabkan NH, gadis remaja berusia 16 tahun terungkap. Pelaku yang tak lain adalah adik kandungnya sudah diamankan oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah. Pelaku yang masih di bawah umur mengaku tega membunuh karena sakit hati tidak diberi uang. Selain dibunuh, pelaku juga tega memperkosa korban di sebuah kebun kopi. Saat ini polisi memeriksa pelaku dengan melibatkan PPA serta pendampingan anak dari Dinas Sosial. Untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan terhadap seorang gadis berusia 16 tahun di Aceh Tengah Aceh, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah, Ibtu Ibrahim. Selamat siang, Pak Ibrahim. Selamat siang. Baik, Pak Ibrahim, ada fakta terbaru apa yang ditemukan dari hasil penyelidikan? Baik, terima kasih. Jadi ini dalam penyelidikan terus kita kembangkan sehingga ada titik terang yang lebih akurat. Namun demikian, kita sudah memeriksa beberapa saksi yang sudah kita dalami, yang mudah-mudahan nanti terungkap lebih jelas. Dari hasil penyelidikan dan juga pengakuan pelaku, apakah pembunuhan ini termasuk dalam pembunuhan berencana? Ini akibat penganiayaan terhadap korban, jadi sakit hati. Jadi tidak ada niat untuk membunuh kakak, tidak. Jadi pada mulanya pelaku tidak ada niat untuk membunuh, hanya menganiaya, begitu? Iya, betul sekali. Oke, motifnya apa saja Pak selain sakit hati? Motifnya cuma mengambil uang. Artinya adik korban meminta pinjam uang kepada kakak korban, jadi tidak dikasih. Jadi sehingga ada cekcok yang biasa antara adik dengan kakak. Jadi sehingga terjadi dorong-menorong sehingga terjatuh korban. Korban juga mengalami pemerkosaan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, Pak? Mengenai hal itu kita tunggu hasil visum dari dokter. Masih kita menunggu dan kita perdalam. Baik. Siapa saja saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini? Ada beberapa saksi, termasuk abang kandung sendiri yang pada saat mengambil uang yang disuruh sama orang tuanya di salah satu desa. Dan beberapa saksi yang berkaitan dengan teman pelaku. Jadi sekitar lebih kurang 8 orang saksi. Gitu. Pelaku adalah adik korban yang masih berusia 16 tahun. Umur dari pelaku sendiri berapa, Pak? Umur pelaku 13 tahun lebih, bukan di bawah 14 tahun. Jadi usianya masih 13 tahun. Apakah pada saat melakukan penganiayaan, bocah ini melakukan sendiri, mengingat usianya masih terbilang sangat muda? Untuk sementara yang kita perdalam, ini terus kita kejar apakah memang sendiri atau nanti mungkin dibantu oleh kawan atau teman lain. Ini lagi kita kembangkan dalam proses penyelidikan. Bagaimana dengan kedua orang tuanya, Pak? Apakah sudah dimintai keterangan dan bagaimana kondisi psikologisnya? Orang tua sudah langsung pada hari itu langsung kita intro sebentar, kita ambil keterangan. Jadi sekarang beliau masih standby untuk apabila dibutuhkan keterangan dari kepolisian. Baik, terakhir apa ancaman dan juga pasal yang akan dikenakan kepada pelaku mengingat usianya masih di bawah umur?
Ini Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas informasinya. Kami menunggu fakta-fakta terbaru dan juga hasil penyelidikan. Pemirsa, kematian WNA Inggris di Bali juga sudah terkuak. Berdasarkan hasil visum RSUP Sanglah Bali mencatat kematian Matt Harper karena pembuluh darahnya yang terpotong. Hasil forensik dari RSUD Sanglah Bali mengeluarkan hasil bahwa Matt meninggal karena pembuluh darah di bagian perutnya terpotong. Dari sejumlah luka tusukan di bagian perut menunjukkan bahwa pisau telah memotong pembuluh darah besar. Sementara itu ada 2 luka iris pada bagian leher dan juga 3 luka rusuk pada bagian perut. Saat ini belum ada keluarga korban yang menghubungi. Sementara media Inggris sempat menyampaikan bahwa kematian Matt adalah upaya pembunuhan. Sebelumnya pemirsa, Matt Harper ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi terkunci dari dalam. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kasus kematian warga negara asing yang berasal dari Inggris di Bali, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Denpasar, ada Kompol Mikael Huta Barat. Selamat siang Pak Mikael. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Pak Mikael, apakah sudah menemukan pihak-pihak terduga pelaku pembunuhannya Pak? Jadi kita luruskan Mbak, ini bukan pembunuhan, tetapi berdasarkan dari hasil otopsi dan pemeriksaan saksi maupun CCTV yang ada, dan juga berkoordinasi dengan laboratorium forensik, ini patut diduga dan juga kuat penyebab kematian adalah karena luka yang disebabkan oleh diri sendiri atau bunuh diri, Mbak. Gitu. Oke, berarti korban melakukan upaya bunuh diri begitu? Ya, betul Mbak. Oke. Apakah sudah ditemukan mungkin bukti-bukti di dalam kamarnya yang menjadi penyebab alasan korban melakukan bunuh diri? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama Mbak, kita menemukan pertama 1 botol minuman beralkohol, yang mungkin sisanya tinggal sedikit. Yang kedua, kita menemukan obat dengan jenis kapsul Teva, 1 pepel tablet Remintal. Ini merupakan obat-obat yang mengandung antidepresan. Dan yang ketiga, dari hasil CCTV yang ada kita temukan di TKP, memang pelaku sendiri berada di tempat itu, dan hasil dari rekaman video menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu melakukan sendiri perbuatan tersebut. Ada rekaman video pada saat bunuh diri begitu Pak? Jadi begini Mbak, jadi rekaman CCTV pacarnya yang ada di rumah, mereka berdua ini. Jadi si yang bersangkutan, si korban, itu dari pukul 1.47 sampai pukul 6, itu seperti orang gelisah. Keluar masuk rumah, keluar lagi, nunggu di teras, keluar lagi ke dekat gapura pagarnya itu, kembali masuk. Terakhir begitu si pacarnya keluar dari pagar, kita pantau dari CCTV, itu yang bersangkutan langsung masuk ke dalam mengunci pintu. Dan untungnya CCTV yang dimiliki oleh rumah tempat TKP, tempat kejadian itu ada suaranya Mbak. Jadi ada suara terkunci pintu. Oke, jadi pada saat kejadian hanya korban yang berada di dalam kamar sendiri. Lantas yang sudah... Bukan di dalam kamar Mbak, di dalam ruang makan itu, di lantai 1. Oke, sudah berapa lama korban ini tinggal di Bali dan untuk keperluan apa Pak? Jadi setelah kita mengetahui ada kejadian ini, kemudian kita mengusut melalui paspor baik visanya. Yang bersangkutan sudah tinggal di Indonesia selama 1 tahun 11 bulan. Bekerja selama ini di Villa Karma, ada di Nusa Dua. Namun di bulan September, karena pandemik dia berhenti. Dan sampai sekarang dia hidup menumpang bersama pacarnya, saudari E. Baik, saudari E sendiri apakah juga sudah diperiksa Pak terkait dengan kejadian ini? Sudah kita melakukan pemeriksaan mulai dari tanggal 13 sampai di tanggal 17 kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan.
dan juga kita sudah melakukan rekonstruksi kejadian tentang alibi dia maupun kita persesuaian dengan CCTV maupun rekaman video. Sudah kita lakukan selama 4 hari berturut-turut, Pak. Bapak, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar korban sempat dilaporkan ke Polsek Kuta sebelum bunuh diri? Ya, jadi berdasarkan hasil penelusuran kita, yang bersangkutan itu pada tanggal 4 Januari itu sempat dilaporkan di Polsek Kuta oleh saudari IE karena melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan. Namun sudah dicabut laporannya karena mereka sudah bernama ya. Dari penuturan kekasihnya, apakah memang korban menunjukkan gejala depresi sebelum bunuh diri? Ya, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan, sudah melakukan berita acara pemeriksaan terhadap pacarnya. Yang bersangkutan memiliki riwayat depresi seperti stres berat, terus ada penyakit epilepsi, Mbak. Nah, itu yang kita dapatkan dari pacarnya. Oke, ada gejala depresi dan juga penyakit. Dan untuk kasus ini apakah pihak kepolisian sudah menghubungi pihak keluarga ataupun juga Kedutaan Besar Inggris, Pak? Ya, kemarin dari pihak konsulat maupun kedutaan sudah mengkoordinasi ke kita. Karena kemarin masih proses penyelidikan. Jadi untuk sementara masih kita belum melakukan komunikasi intensif. Jadi setelah hasil ini keluar, kita akan berkomunikasi lebih lanjut kepada konsulat maupun kedutaan tentang baik jenazah maupun apa tindak lanjut dari keluarga. Lalu bagaimana dengan status hukumnya? Apakah kasus ini sudah ditutup atau masih akan berlanjut untuk penyelidikan lebih lanjut, Pak? Jadi kita melakukan penyidikan berdasarkan ini ya, Mbak ya, scientific investigation, penyidikan yang berdasarkan keilmian. Jadi berdasarkan saksi ahli dari dokter ahli forensik Rumah Sakit Sanglah sudah menyatakan bahwa ini kasus ini bunuh diri, maka dengan sendirinya kita akan menutup kasus ini karena sudah penyidikan sudah kita lakukan secara maksimal. Baik, status hukum sudah berhenti karena disimpulkan bahwa korban melakukan bunuh diri. Terima kasih Pak Mikael atas informasinya dan juga waktunya berbincang di iNews Siang.